Good morning, students. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Please sit down. Thank you, sir. Okay. Yes. Yes, Chairman, please. Yes, it's your time now. Okay. Good morning, students. How are you today? Okay, so this is our class, English class. Well, first of all, I would like to take your attendance list. Please open your Google form. Yes, say present in the Google form. Finish? Okay, now. Well, today, in this opportunity, before we start our class, we would like to sing a song, our national anthem, Indonesia Raya. Time is yours. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, students. Well, before we start our lesson, I would like to ask you about the previous lesson. Apa yang kita pelajari sebelumnya, nak? Ya, silakan. Sudah maju, nak? Ya. Time is yours. Last week we learned about bullying. Okay. So bullying is the behavior of a person who hurts someone smaller or less powerful, often forcing that person to do something that they don't want to do. When people think of bullying, they might think of mocking or making fun of someone. But the truth is, bullying can be more complicated than that. Bullies use their power to hurt and control others, and they might make you feel unsafe in places where you should feel protected. Bullying happens a lot at school. It's happened from senior to junior, classmates, organizational friends, and even a student from one school to another. That's all that I can say about bullying. Thank you. Sit down, please.
Okay. Now I want to ask you something. Okay. Nah sekarang saya mau tanya sesuatu. Tolong Anda perhatikan ya nak. Oke, ini apa? Oke. Who can tell about this? Yes. So this is a 2000 bill money, and it's gray and made out of paper. Here is a picture of Muhammad Husni Tamrin, which was a hero to Betawi people back in colonization day. And here is the denomination 2000, and here is the symbol of our country, Garuda Pancasila. And here is also the signature of the governor of Bank Indonesia and the signature of the Minister of Finance. In the back we have the serial number and a picture of a woman doing tari saman. Tari saman is a traditional dance from Minangkabau, West Sumatra. That's all I can say about money. Thank you. Thank you. Please be seated. Well, by the way, I want to ask you another question. What's in my hand? Apa ini nak? Ada tahu? Microphone. Okay, tell about microphone. Okay, please. Please come. So this is a microphone. The color is black, and the tube is circle, and the length is kind of 2 centimeter, and the down is blue. That's all from me. Thank you. Okay. Thank you. Please be seated. Okay, guys, students. What do you think? What we are going to talk about now? Apa kita yang akan bahas nak pagi ini? Descriptive text. Okay. Before we come to descriptive text, I would like to tell you about the learning objectives atau tujuan pembelajaran. Ya, kita mau ngapain? Ya, apa tujuannya? Nah, sekarang kita masuk tujuan pembelajaran dulu. Oke, siapa yang bisa membacakan untuk saya? Ya, tujuan pembelajaran ini. Ya, nah, silakan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif terkait objek dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Level C4. 2. Menjelaskan kembali makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Deskriptif tulis, pendek, dan sederhana terkait objek dan tempat. Level C6. 3. Menyusun teks deskriptif tertulis terkait SMA Negeri 13 Medan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks dan penuh percaya diri yang diunggah di media Facebook. Level C6. 4. Memahami fungsi sosial dari teks deskriptif setelah mengamati teks deskriptif tentang orang dengan benar. Terima kasih. Okay. Thank you. And what are you going to do? Yeah, I'll give you some about descriptive text. Ya, Nanda ya. Now we come to model pembelajaran, learning models. You can read for me, please. Yes. Model pembelajaran. 1. Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Peserta didik kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut.
cuma satu. Yang kedua, project based learning atau PGBL atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Pertemuan 2. Thank you. Thank you. Well, next, manfaat pembelajaran. Ya, what is the use? Why do you learn descriptive text? Ya, mengapa kita belajar teks deskriptif ini? Manfaat pembelajarannya. Oke, who can read, please? Alright. Manfaat pembelajaran: mengetahui sifat-sifat ataupun gambaran dari sesuatu hal sehingga dapat mendeskripsikan objek tersebut kepada pembaca secara terperinci agar pembaca serasa mendengar, merasakan dan melihat seperti yang dialami oleh pembaca. Metode pembelajaran: tanya jawab, diskusi, presentasi. Okay, thank you. Well, now we come to descriptive text. Tadi Ananda ada dua orang ya menjelaskan apa itu uang, mendeskripsikan apa tadi uang, ya uang dan microphone. So two your friends just now described about money and microphone. Yeah. Jadi Ananda, tadi temanmu ada dua orang, pendahuluannya mendeskripsikan tentang uang dan mikrofon. Oke, now kita akan masuk kepada tahap pembelajaran kegiatan inti sekarang ini, ya. Tahap yang pertama. Oke, read please. Ya, silakan. Tahap 1. Pendidik menerapkan fungsi sosial generate struktur, language struktur dari teks deskriptif. Deskriptif teks adalah teks yang menjelaskan tentang satu hal, baik orang, peristiwa, benda, ataupun tempat. Fungsi sosial untuk menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu objek baik abstrak maupun konkret. Struktur teks: identification atau pendahuluan, perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang akan dideskripsikan. Description atau penggambaran, gambaran secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri sifat, kebiasaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskriptif: menggunakan simple present tense, menggunakan adjektif atau kata sifat, terdapat plaintive verb sebagai penghubung antara subjek dengan penjelasannya, memiliki satu fokus yaitu untuk menjelaskan satu objek. Thank you. Oke, give applause. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, nah, kita ngajar semuanya. Rajin-rajin belajar. Oke, now we will see. Ya, kita akan lihat bagaimana tentang descriptive text itu. Ya, now we come to aspects of descriptive text yang dibaca temanmu tadi ya.
Apa itu descriptive text? Oke. Describe and reveal a particular person, place, or thing. Bagian-bagian dari descriptive text, identification, Coba stop dulu nak, ya, stop. Ya, nah ini contohnya ya, contoh dari tes deskriptif tadi. Oke, saya mau tanya kalian tadi, based on the explanation just now, what do you mean by descriptive text? Ayo, apa tadi descriptive text itu nak? Kasih jawabannya. Teks yang mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu itu berbentuk apa? Iya, bisa orang, bisa tempat, bisa apa lagi nak? Iya, bisa hewan, tumbuhan, dan benda. Oke. Nah, tadi apa jenis strukturnya nak? Struktur teksnya apa tadi? Ya, diawali dengan apa? Identification. Apa tadi identification? What is identification? Pendahuluan. Setelah itu apa? Description. Apa itu tadi description? Menggambarkan suatu. Iya. Apa tadi? Silakan jawab. Deskripsi teks adalah suatu hal yang menggambarkan suatu objek berupa benda, hewan, tumbuhan, tempat, dan benda. What is the generic structure? Apa tadi generic structure-nya nak? Ayo. Iya. Silakan. Yang pertama ada identification yang awalnya dia menceritakan sesuatu secara general, dan yang kedua ada description. Description ini menceritakan objek lebih rinci atau deskripsinya lebih rinci. Objek itu dapat berupa tempat, benda, hewan, binatang atau tumbuhan. Terima kasih. Oke. Give applause. Tepuk tangan dulu nak untuk kita semua, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, stop lagi. Nah, di teks yang kamu lihat di slide ini tentang apa itu nak? Menceritakan tentang apa itu? Ya? Oke, silakan. Contoh teks deskripsi yang baru saja ditunjukkan itu menceritakan tentang whale atau paus. Thank you. Tentang whale. You know whales? What's whale? Itu apa? Paus ya. Oke, lanjut.
description, kita bisa tahu lebih detail ya tentang house dulu. Oke, mates, kita sudah kenalan ya apa itu descriptive text, tujuannya dan juga strukturnya. Berikutnya kita akan cari tahu lebih dalam lagi tentang jenis teks ini. Well, stay tuned. Oke, saya ulangi ya yang tadi, coba balik. Nah, ya, dari struktur teks dalam teks deskriptif, ingat ya, you remember that there's identification, pendahuluan, yaitu perkenalan atau penjelasan tokoh utama yang dideskripsikan. Description atau penggambaran ya, gambaran secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskriptif itu adalah yang pertama menggunakan simple present tense, menggunakan adjektif atau sifat. Ada juga terdapat ya relating verb sebagai penghubung antara subjek dan penjelasannya. Memiliki satu fokus yaitu untuk mendeskripsikan suatu objek. Oke, kita akan lihat berikutnya ya. Now, I want you to see a video. Jadi, Ananda nanti silakan tonton sebuah video descriptive text yang mendeskripsikan suatu tempat, ya. Oke. Alright. Ini tempat ini tidak asing lagi sama kalian ya.
dunia dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Oke. Okay, just now you have already seen a video. Anda sudah melihat tadi barusan Anda melihat apa nak? What did you see just now? Video about what? About SMA Negeri 13 Medan. Very good ya. Okay. Well, who can tell about it? Siapa yang bisa menceritakan? Okay, silakan nak. So, SMA Negeri 13 Medan, or many people say it, but you guys also can say Semantilas is one of the public school in North Sumatra Province, Indonesia. Similar to high school in general in Indonesia, the school period at Semantilas is taken within 3 years of study. It started from grade 10 until grade 12. In 2013, Semantilas was designated as the best Adiwiyata school at the national level for high school level by the Ministry of the Culture and Education and by the Ministry of the Forestry and Environment. At Semantilas, you also can use a lot of facilities such as toilets, mosque, canteen, yard, laboratory, and so much more that I can't tell here because it's so much to say. But not only that, Semantilas also have kinds of various extracurriculars such as scouts, basketball, football, paskibra, dancing, and then English club, and so much more. At Semantilas, there are also many trees that have fresh fruits, and then the school is very beautiful and free from the rubbish. That's all from me. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, and soal banyak hal ya yang bisa mendukung mobilitas guru, siswa, semua yang ada di SMA 13 Medan ini. Oke, dan membuat kalian anak-anak kami bisa belajar dengan baik, ya, to study in different ways ya, dengan banyak cara ya. Anda bisa pergunakan semua fasilitas yang kita miliki ini. Oke, tepuk tangan dulu SMA 13 Medan ya. Mudah-mudahan ya kalian berhasil itu. Tapi intinya satu, kuasai bahasa Inggris, master English. Jangan ada tawar menawar dengan itu. Nah, bahasa Inggris harus kamu kuasai. Tidak boleh tawar menawar dengan itu. Karena itulah tiket masa depan. Because English is your future ticket. Tiket masa depan Anda ya. Jadi baik Anda. Now, saya mau nanya ini ya. Tadi mengenai sekolah, tetap masih sekolah ya. Coba Anda pikirkan dalam beberapa waktu. Bisa waktunya in seconds or in minutes. Who is your idol teacher? Siapa guru idola? Coba pikirkan dulu.
dalam beberapa detik, dalam beberapa menit, pikirkan, rangkumkan dulu di pikiranmu, oke? Dan katakan mengapa kamu mengidolakan guru itu. Ini latihannya ya, latihan buat kalian. Ya. Take one, ambil satu, kemudian deskripsikan nanti dia. Misalnya Ibu MA, Ibu MA ini tak saya idolakan kenapa begini, karena rambutnya yang pirang, contoh ya, ngomongnya ceplos-ceplos, contoh ya. Kamu deskripsikan guru idolamu itu. Oke, silakan ambil satu guru di SMA 329 ini yang kamu idolakan. Nanti tolong kamu deskripsikan, ya. Tapi nanti kamu ceritanya gini, nakku. You don't tell your friend, your the teacher's name. Let your friends guess. Okay? Right. Ya, nanti kamu tidak ceritakan guru idolamu ini, tapi nanti temanmu yang menebak. Oh ini Bu A, oh ini Sir Albert, oh ini yang lain gitu. Ya, paham maksud saya? Oke, ya. Kamu deskripsikan gurumu itu, tapi kamu tidak sebutkan namanya. Ya, you are not telling the name, but you are describing about the appearance, ya, tentang penampilannya, ya, mulai dari rambutnya contoh, ya, Sir Albert punya rambut juga sedikit kan, terus dan yang lain, ya. Tapi Ananda jangan bilang namanya, biar temanmu yang tebak, ya. Oke, kita mainkan ya, game ini ya. Tebak dulu. Oke. Kira-kira langsung berpikir cepat, iya. Langsung deskripsikan cepat. Gini. Oke. Tapi jangan bilang namanya. Ya, 1 menit lagi waktunya. Bagaimana dia berjalan, tingginya kira-kira berapa sentimeter, rambutnya ikal enggak, rambutnya lurus keriting atau gimana, deskripsikan dia. Ya, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, pipinya bagaimana, ya. Sudah dapat Ananda? Ya, tolong setiap Ananda punya satu. Kantongi satu guru, tapi jangan sebut namanya ya. Kamu hanya mendeskripsikan saja. Oke. Alright, sepertinya aku sudah banyak sudah mau cerita ini. Ya. Oke, siapa yang pertama ya? Oke, silakan Ananda. So the teacher that I idolize is that she is a math teacher. She is approximately the same height as me, and she always had her hair up. She is very patient, and she memorized all of our names. She cares a lot for us, and she has small eyes and small face too. Thank you. Oke, kelas please. Yang lain siap-siap ya nak, mendeskripsikan guru idolanya ya. Yang lain siap-siap. Oke, Yuni ya. Alright. Ya, oke, tadi temanmu sudah mendeskripsikan guru idolanya. Oh, siapa dia? Wis. Titik-titik. I think her favorite teacher is Nelly. Oke, coba kita tanya orangnya yang cerita. Is it right? Oke, keep applause please. Oleh Bu Nelly. What does she teach? Apa dia ajarnya? Apa dia mengajar apa? Math. She teaches mathematics. Oke, Bu Nelly ya. Alright. Who's next? Alright. Sini. Okay. Describe your idol teacher. So I will describe my idol teacher.
She is not tall but not too short. She always use dress, and then she was my chemistry teacher when I was in 10th grade. And she has a white toned skin. That's all that I can say about my idol teacher. Okay, give applause please. Well, oh siapa dia? Yes. Siapakah gerangan yang deskripsikan tadi temanmu? Ya. She was describing Ma'am Sri Wahyuni, our chemistry teacher. Okay. Is it right? Okay, give applause. Ya. Jadi nanti mendeskripsikannya Anda jangan bilang ngajar ini, ngajar itu, jangan. Fisiknya aja. Nanti kalau kamu bilang ngajar ini langsung dapat itu orangnya ya. Jadi nggak tebak-tebak lagi kita. Oke. Who is again? Siapa ya? Berikutnya, who's next? Siapa berikutnya? Mendeskripsikan idola, guru idolanya. Ayo. Yang laki-laki. Ini. Apa ayo beritanya? Ada lagi? Ya. Ya, kamu silakan. Ya. Cuman itu saja, nak. Ya mana dong gurumu ya? Oke. So, nanti kamu deskripsikan lagi, saya akan tanya lagi ya. Siapa gurunya? Tapi jangan katakan mengajar A, mengajar B, langsung dapat nanti itu nak. Jadi biarkan dulu teman-teman memikirkan siapa gerangan yang dimasukkan oleh teman saya ini dengan deskripsi fisiknya ya, penampilannya dan seterusnya. Tadi seperti temanmu menyampaikan ya, mendeskripsikan guru idolanya melalui bentuk tubuh fisiknya dan seterusnya. Tapi jangan bilang namanya, jangan bilang mengajar A, mengajar Pak ya. Oke. Dan kita lanjut. Oke. Ini Ananda ada LKPD. Apa itu LKPD? Ya, latihan untuk Ananda ya, LKPD. Nah, latihan kerja peserta didik. Ya, kalau dulu disebut LKS ya, latihan kerja siswa ya. Oke. Jadi di sini ada soal berhubungan dengan tes deskriptif. Ya, tapi di sini Ananda kita menggunakan TIPE, teknologi pedagogical content knowledge. Ya, kamu menjawab bukan di bukumu, tapi di Google Form. Silakan akses. Ya, jawab soalnya, pertanyaan itu dengan menggunakan Google Form. Itu ada pertanyaannya semua. Ananda silakan jawab. Ya, saya kasih waktu untuk Ananda menjawab tersebut. Ya. Open your mobile phone. Silakan buka HP-nya. Langsung ke link. And please answer in Google Form. Jadi nanti dari jawaban itu saya bisa melihat, mengkoreksinya juga dari Google Form. Langsung terhubung juga kepada saya. Itulah teknologi itu nak. Jadi kita mempergunakan teknologi dalam belajar. Ya, ini coba lihat ya. Inilah dia nanti apa soalnya. Kita coba scroll down. Ya, inilah dia nak ya. Pelan-pelan. Nah, itu ada kolom jawabannya, ya, kolom jawabannya nak ya.
Saya finish, if you finish. Nanti jawaban itu bisa langsung saya lihat kan, pernah. Paham. Jangan lupa tulis nama ya, tulis namamu, nama kelas. Ya, 10-nya 4. Oke. Joko Widodo. Soalnya ya. Jokowi belongs to the 7th President of Indonesia. Mr. Jokowi, his real name is Joko Widodo. He was born in Surakarta, Indonesia on June 21st, 1961. He's a politician and also a businessman. Mr. Jokowi was brown skin and short hair. He has small eyes. He is tall and thin. His face is inverted triangle shape. Mr. Jokowi likes to wear simply clothes in white shirt and black pants. Children like to ask him a bicycle when they meet him. Itu soal reading atau bacaan. Ya, silakan jawaban Anda soal quiz LKPD. Langsung di Google Form itu Anda buat jawabannya. Tidak lagi kita menggunakan kertas. Kita memang kertas. Memang. Tapi kita mengkonversikannya ke bentuk teknologi. Pembelajaran abad 21. Inilah dia Anda. Jadi Anda lebih diarahkan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan Anda jawab dengan sebenar-benarnya menurut Anda. Oke. Apa saja lagi pertanyaannya? Coba kita lihat ya di slide. Ya, di slide. Setelah reading ini. Well, what does the text about? Ya, tentang apa teks itu? How does Joko Widodo look like? What is the social function of the text? What is the language feature of text? What is the chunk of the text? Itu pertanyaan tentang Pak Joko Widodo. Oke, soal yang berikutnya menentukan pikiran utama dari paragraf. Apa pikiran utama dari paragraf 1 dari teks tersebut di atas? Pikiran utama dari paragraf kedua, ya, paragraph 3, what's the main idea of the paragraph 3, pikiran utama tentang dari paragraf ketiga. Dan silakan Anda jawab di Google Form. Oke.
Yes. Time is almost up. Waktu hampir selesai aku ya. Nanti I want you to answer the question ya. Ananda menjawab pertanyaan dari LKPD ya, LKPD tadi. Iya. Nanti setelah selesai jangan lupa tombol submit ya nak, tombol submit supaya nanti pekerjaan kalian itu bisa periksa ya melalui online ya. Saya periksa terkirim semua nanti sama saya jawaban itu ya. Oke, bagaimana Anda nanti menentukan pikiran utama paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, nanti jelas itu ya, bahasanya apa ya. Oke. Now it's your time to answer jawaban dari kalian. Number 1. Yes, we can answer number 1. Yeah, yes. The text is about Joko Widodo. Yes, the text is about Joko Widodo. What? How does number 2? How does Joko Widodo look like? Yes, who can answer this? Ya, ya nak. Number 2, pertanyaan nomor 2. Bagaimana Joko Widodo itu bentuknya, rupanya? Ya, silakan jawab. Yang kamu jawab itu yang kamu terangkan. Yes. Jokowi has brown skin and short hair. He has no eyes. He is tall and thin. His face in inverted triangle shape. Okay, thank you. Question number 3. What is the social function of the text? Dari teks di atas, apa fungsi sosialnya? Okay, okay, answer? Yes. To describe Joko Widodo. Okay. To describe Joko Widodo, mendeskripsikan, menggambarkan. Jadi kalau teks deskriptif itu Ananda adalah mendeskripsikan ya, menggambarkan, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan itu jadi explanation text nanti dia atau yang lain. Ya, jadi dia mendeskripsikan. Ya, bentuk, rupa, ya, tinggi dan lain-lain. Okay. Next, what is the language feature? Fitur kebahasaan. Fitur kebahasaan. Okay. The language feature focus on the main character and then use simple tense as the dominant tenses. Use noun and action verbs. Use adjective and also use pronouns. Thank you. Okay, thank you. Give applause tepuk tangan untuk kawan-kawan semangat semua nih. Saya lihat anak-anak kelas ini luar biasa, mantapnya. Well, what's the dialect structure of the text? Apa itu struktur kebahasaannya dari teks itu yang di atas? Ayo nak. Ya, saya mau pengen round dulu samping ini. Yuk. Ya, what's the dialect structure of the text? Ya. You can answer it. Ya, dialect structure-nya apa gitu. Tadi kan sudah kita bahas ya, apa itu dialect structure dari
teks. Apa tadi sini cerna? Yang pertama, identification. Yang kamu identifikasi dulu, Pak Jokowi itu. Baru yang kedua, iya, baru deskripsikan Pak Jokowi itu ya maksudnya ya. Ya, oke? Siapa bisa aku? Ya, mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Ya, gampang loh sebenarnya. Ya, kamu hanya masuk kepada poinnya saja. Pertama identification, yang kedua description. Ya. Di teks tadi itu sudah ada sebenarnya, ya. Di teks tadi. Oke. Identification is Jokowi belongs to the 7 years President of Indonesia, Mr. Jokowi. His real name is Joko Widodo. He was born with Mulyono in Surakarta on Juni 21, 2051. He is politician and also a businessman. The description: Mr. Jokowi has brown skin and short hair. He has small ears. He is tall and thin. He face in inverted triangle shape. Paragraph 2. Mr. Jokowi likes to wear. Hanya jenis structure aja. Oke, di kelas. Dan semangat sekali dia menjawabnya ya. Sampai semua mau dijawabnya. Luar biasa kalau kita seperti ini ya. Oke. Berikut soal berikutnya. Menentukan pikiran utama. Pikiran utama. Dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pikiran utama paragraf pertama. Ayo, siapa yang bisa cerita? Udah, ya. About Joko Widodo in general. Yang kedua, description of Joko Widodo: brown skin and short black hair. He has small eyes. He is tall and deaf. His face in inverted triangle shape. Paragraph ketiga, Joko Widodo is a simple man and many people love him. Okay. Give applause your friend. Okay. Who has another different answer? Coba yang lain, jawaban yang berbeda. Siapa tahu ada sama kamu. Ya, tunjuk tangan aja nggak yang punya jawaban. Agak beda dikit. Ya. John. Paragraph 1 about full name is Jokowi, about history. Paragraph 2 about physique Jokowi, and paragraph 3 her personality. I think that's it. Thank you. Give applause please. Kita pintar nih anak sering semua ya. Yang bisa langsung memberikan respon luar biasa. Kalau begini mantap lah ini. Masuk mahasiswa UI ini semua ini. Guru bahasa Inggris ya. Jadi mahasiswa UI guru bahasa Inggris. Oke. Ada lagi yang punya jawaban mengenai pikir KBD dari soal? Oke. Coba kita lihat anakku ya. Oke. Next soal. Ini adalah arrange the jumble words become descriptive text. Soal. Diperhatikan tadi. Yang soalnya, oke. Ya.
He is a slim person in his average height. Number 2, Michael Douglas is very famous and popular American actor. Number 3 is about 60 years old. Number 4 is very beautiful British actress whose name Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. Number 5, he has got light brown eyes and soft fair hair. Nah, coba ini Ananda susun. Ananda susun ya menjadi kalimat paragraf yang benar. Ya, ini adalah kalimat rumpang. Ya, susunlah dia menjadi sebuah paragraf deskriptif teks yang benar dari kalimat-kalimat tersebut. Who wants to try? Ada yang bisa mencoba? Oke. The right order is 2, 3, 1, 5, 4. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. He is about 60 years old. He is a slim person and he is average height. He has got light brown eyes and short fair hair. His wife is a very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. Thank you. Applause, please. Well, who has any different answer? Ada yang jawab berbeda? Boleh-boleh aja ya, kenapa tidak? Nah, aku jawab. Ada nak? Punya jawaban berbeda? Nah, coba kira-kira apa arti kalimat-kalimat itu? What's the meaning? Coba pikirkan beberapa detik. Dan langsung terjemahkan dia ke dalam bahasa Indonesia. Tapi urutannya tetap ya, sama. Urutan yang benar itu. You translate it. Kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalimat-kalimat itu. Namun tetap masih punya struktur yang tepat. Kalimatnya benar. Oke. Michael Douglas adalah bla 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 bla. Yuk. Who can try? Who wants to try? Ya. Siapa yang mau coba nak dengan versi Indonesianya? Jadi lebih jelas nanti apa maksudnya. Paragraf ini. Ya. Dimulai. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. Michael Douglas adalah seorang aktor Amerika yang sangat terkenal dan populer, ya, selebriti. Nomor 2 apa bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Itu yang pertanyaan saya. Kamu buat dia, terjemahkan dia ke dalam bahasa Indonesia kalimat-kalimat itu, tetapi dengan susunan yang tadi yang benar itu. Oke, coba. Yang nomor 2, yang pertama itu, Michael Douglas adalah seorang yang sangat populer dan terkenal di Amerika sebagai aktor. Nomor 3, yang ketiga yaitu dia sekitar 60-an tahun lah. Yang pertama dia itu langsing, orangnya langsing, terus juga dia tinggi. Terus yang keempat, istrinya itu sangat cantik. Dia dari artis British, namanya itu Catherine Zeta-Jones. Terus dia juga punya mata yang hijau dan punya rambut lurus warna hitam. Yang terakhir dia punya mata yang coklat terang dan
rambut agak lurus. That's all. Oke, give applause please. Ya, tangan untuk teman kita ya nak. Oke, who wants to try next? Who wants to try sampai mencoba lagi? Ya, baik. Pintar-pintar anak saya ini semuanya luar biasa. Tetap semangat, tetap berlatih. Itu ada kuncinya nak. Nomor saya pasti ke sini. Semangat dengan kendor, terus berlatih. Nothing is impossible. Tidak ada tidak mungkin. Kamu pasti bisa. Oke. Ya, dari teks penumpang tadi, guru idola. Nanti kelompok lain silakan tunjuk tangan, tebak apa yang dia maksud. Bisa orang, bisa benda, bisa tumbuhan, ya, bisa tempat, ya. Kamu berikan gurunya aja ya nak ya. Deskripsikan benda yang kamu maksud atau orang yang kamu maksud. Nanti kelompok lain ya jawab. Oke, saya kasih waktu lebih kurang 5 menit. Mulai dari sekarang. 1, 2, ya. Ayo silakan diskusi. Ya, kamu mendeskripsikan sesuatu, nanti kelompok lain menebak tentang apa yang kamu deskripsikan itu ya anakku. Ya, silakan. Masing-masing kelompok punya satu pertanyaan untuk dijawab kelompok yang lain. Ya. Oke. Jadi ciri-cirinya aja kamu sebutkan. Jangan bilang namanya, jangan bilang nama tempatnya, ya, ciri-cirinya saja. Biar kelompok lain yang nebak apa itu. Ya. Can be a person, can be noun, ya, can be thing, can be animal, can be plant. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa orang, bisa benda. Yang penting jangan bilang namanya. Don't say the name. Nama apapun jangan dibilang ya. Hanya ciri-cirinya saja. Ya, silakan ya. Diskusi. Kamu mendiskusikan, membuat sebuah tebakan dan kelompok lain menjawab. Ya, silakan nanti siapa yang pembicaranya, tunjuk siapa pembicaranya ya nanya di kelompok itu. Who's the speaker yang menjelaskan? That will describe. Three more minutes, 3 menit lagi. Ayo. Bisa orang, bisa benda, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa apa saja. Yang penting jangan bilang namanya. Ciri-cirinya saja bilang. Ya. Do not say the name. You just describe about the characteristics. Ciri-ciri dari yang kamu sampaikan. Siapa yang punya tebakan yang bagus, saya kasih nilai 100 kelompoknya. Siapa yang bisa menjawab tebakan teman dari kelompok lain, saya kasih 100 nilai kelompok kamu. Oke, jadi yang semangat ya. Semangat. Ya. 1 menit lagi. 1 more minute.
Kelompok mana yang mau coba duluan? Nah, iya silakan. Please try. Yang lain menyimak, you listen, then you answer. Tebakannya. He is often cared for by humans. He is cute and adorable. He has white, brown, and black colors. He can be tamed by others. Gimana kira-kira? Bisa paham atau kita diulangi sekali lagi? Oh, ulangi sekali lagi, nah ya, santai saja. He is often cared for by humans. He is cute and adorable. He is white, brown, and black colored. He can be tamed by others. Ya, ayo. Seru ini kayaknya nih. Ayo, siapa bisa? Jawab ya. I can. Waiting is something. Yes. This group try to answer. The answer is cat. Alright, 100 untuk kelompok kita. Alright. Any more? Ada lagi? Soalnya, soal tebakannya? Ya. Yes, very good. He has for hair. He always use a key ring in his hand. He is so patient for us. We have a son frequent with us. He has black skin tone. We always feel happy when he teaches us. Hello. Do you understand or repeat? Udah mengerti apa kamu minta ulang? Udah ngerti? Ulang, oke, ulang sekali lagi. He has for hair. He always use a key ring in his hand. He is so patient for us. We have a son frequent with us. He has black skin tone. We always feel happy when he teaches us. Ayo, oh, siapa dia? Okay, who wants to answer? Okay. We think it's Sir Albert. Is it right? Right? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. So, you describe me, okay? You make me tebak-tebakan. Okay, thank you very much. Terima kasih Nak ya. Luar biasa. Dengan mendeskripsikan, ya, Sir Albert, kami bisa menjawab tanpa bilang nama. Itu luar biasa itu. Kita sekali. Datang sekali untuk kita ya Nak ya. Oke, 100 untuk kamu menjawab, 100 untuk kamu yang sudah buat tebak-tebaknya, bagus-bagus tebaknya. Oke, siapa lagi buat tebaknya? The teacher is a woman. She teaches in the school. She's really funny and cheerful. She wears a hijab. You understand or repeat? She is teacher. She teaches in the school. She really funny and cheerful. She wears a hijab. You understand? Okay. Alright. I think it's Bu Sri Mahyuni, Sri Mulyani yang ngajar kita PKN. Is it right? Is it right? Okay. Good, very good, very good. Luar biasa. Tanpa menyebut nama, tanpa menyebut mata pelajarannya, Anda bisa menjawab. Ini luar biasa ini pasti. Ya, saya salut Pak ya. Itu Inggrisnya tinggi. Good. Oke, next. Tebak-tebakan. Ya, kelompok berikutnya belum beri tebakan. Kasih dong. He above him has sharp eyes and a big voice. He eats meat. Understand or repeat? Repeat. He
above him as sir is a big voice. He eats meat. Meat. Oh, apa itu? Nanti kalau kamu nggak bisa jawab berarti pemenangnya mereka. Jangan sampai nggak bisa jawab. Nah, gitu loh, penting jawab. If you can answer, nanti pemenang permainan ini mereka. Kamu nggak bisa jawab. Ayo. Understand or repeat sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. Terakhir sekali. Coba yang siapa lagi? He above him short hair is at a big post. He eats meat. Ayo, jangan sampai mereka menang. Kalau kalian nggak bisa nebak, mereka yang pemenangnya. Oh, apa itu? Oh ya. Oh, apa itu? It is eagle. Apa? Eagle. Eagle. Right? Very good. Burung elang. Wah, keren kali. Sengaja antara burung elang sama burung raja wali. Tapi dia pasti burung elang katanya. Iya. Saya tadi menjelaskan itu burung raja wali, burung elang. Agak ragu-ragu saya tadi. Tapi dia bisa. Luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Ya. Oke. Yang belum. Yang belum. Yang ngasih tebak-tebaknya. Their appearance is so unique. They have a long nose which is solid tongue, with ears, strong voice, and cute face. Understand or repeat? Okay. Their appearance is so unique. They have a long nose which is solid tongue, white ears, strong voice, and cute face. Skin is gray. Oke. Oh, apa itu? Oke. I think it's owl. Is it on owl? Burung hantu? Oh, belum tepat. Ya. Oke. We think it's an elephant. Are we right? Tepuk tangan. Elephant. Gajah. Ya. Oke. Memang saya juga tadi terpikir juga yang dibilang kelompok sana. Ya. Ada kayak malam-malamnya tadi bahasa itu yang kira bagaimana di burung hantu. Oke, next grup tebakan. Oke. Tebakan grup. Pokoknya siapa yang nggak bisa jawab, kalau nggak ada jawab itu yang pemenangnya. Kalau nggak ada yang bisa menjawab kelompok yang lain, berarti kelompok itu pemenangnya. Jadi harus bisa jawab. The characteristic of thorny love trouble with hood, the need for water, and the shape is small and can be at home decoration. You understand? Repetition. Okay. The characteristic of thorny love trouble with hood, the need for water, and the shape is small and can be a home decoration. Udah jelas tuh, udah sangat jelas. Oh, apa itu? Oh, apa itu? Ayo, jangan sampai kelompok menang, mereka yang menang. Kalau nggak ada yang menjawab, ya mereka pemenangnya. Dia bikin the winner of the game. Ayo. Ya. Very hard ya, sangat apa ini tebak-tebakannya. Oke, siapa? Ya. I think aquarium. Is it right? Aquarium.
No, no aquarium, bukan akuarium. Atau sekali lagi lah ya. Once more. Udah jawabannya, Sir. Kaktus jawabannya, Sir. Aduh, dia nggak mau jadi pemenang ini. Nah, kan satu orang pun saya rasa belum ada memikirkan kaktus kan. Nah, berarti dia pemenangnya, tapi dia mau ngasih kesempatan kelompok lain menang. Oke, siapa lagi yang tebak-tebak? Oke. It has long legs, it has brown fur, it has big back. You can find so many of it the same desert. It has long legs, it has brown fur, it has big back. You can find so many of it in the desert. Understood or repeat? Repeat sekali lagi ya, santai aja nak ya. It has long legs, it has brown fur, it has big back. You can find so many of it in the desert. In the desert. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Apa itu yuk? Ya kamu yang bilang itu nak. Mereka nggak bisa bilang begitu hewan atau apa. Terus dia bilang ciri-cirinya aja. Oke. We think it is a camel. Is it right? Oke. Ini sama buat semuanya nih, sama jago semuanya. Oke. Coba kasih pertanyaan pamungkas deh yang nggak bisa dijawab kelompok lain, kamu pemenangnya. Ayo. I have no eyes, legs, or ears, but I can move the earth if you give me time. Who am I? Understood? Repeat. Okay, no problem. I have no eyes, legs, or ears, but I can move the earth if you give me time. Who am I? Wow, so hard, so tough question. Pertanyaannya ini luar biasa ini. Serasa tidak ada yang bisa jawabnya. Ayo, apa itu? Coba terangkan bentuk bendanya. Apa itu? Ya. We think it's gravity. Gravity. No gravity. Bukan gravitasi. Apa itu? Bolehkah aku melihat wajah dirimu? Siapa dia? Yes. Jangan sampai dia menang loh. Kalau nggak bisa jawab, dia pemenangnya. Hello. Yes. I think table. Table. Meja. Oh no table. Saya yakin ini makhluk hidup ya kan? Iya makhluk hidup, bukan benda mati. Saya yakin itu. Ribet. Sekali lagi ya. Nanti kalau banyak kali ribet kalian jadi tahu jawabannya. I have no eyes, legs, or ears, but I can move the earth if you give me time. Who am I? Udah 4 kali dia bilang. Ayo. Aku tak punya mata. Aku tak punya telinga. Aku tak punya ini, tapi aku bisa
I think it's a flying leaves, daun yang terbang. Right. Answer is bacteria, sir. Bacteria. Bacteria. No. Dia ini makhluk hidup. Nah, makhluk hidup. Kisi-kisinya ya, makhluk hidup. Benda hidup. I think amoeba. Yes. I think butterfly. Oke, seru banget ini, seru banget. We think it's technology. Ayo, jangan sampai mereka menang. Kalau kamu nggak bisa jawab, mereka pemenangnya. I think it's a time travel. Makhluk hidup. Ayo, wants to try? Ya. Oke, ayo. I think it's a bird. Oh, bird. Aku nggak punya mata, aku punya telinga, aku nggak punya kaki. We think it's a worm. Bebas. Ya kan, aku nggak punya mata, aku nggak punya kaki, kan udah dibilang tadi. Jawabannya cacing. Oke, nah ya, tebak kita semua. Sama kuat ini, semua kelompok ini sama kuat, sama jago. Luar biasa kelompok ini, Pak. Iya. Seberapa kali memainkan ini di kelas lain ada pemenangnya. Dijawab ya, kan? Itu aturan mainnya kan. Kalau nggak bisa dijawab, kelompok yang bertanya itu kan pemenangnya jadinya. Tapi semua pertanyaan sampai ke cacing pun tahu, sampai ke yang lain pun tahu. Nah, jadi luar biasanya. Oke, nah sekarang Ananda sekalian, dari aktivitas kita ini dari tadi sampai sekarang, ya tentu ada sesuatu yang kamu dapatkan. Oke, Ananda. Ya, seru-seru sekali ini ya. Dan kayaknya kalau kita teruskan ini bisa-bisa sampai jam makan siang ya. Baru ada pemenangnya ya. Betul nggak? Ya, nanti ya pertemuan berikutnya setelah dia akan kasih game-game yang lebih mantap lagi lah buat kalian. Ya. Oke. Now, dari aktivitas kita berapa jam ini ya, kita belajar tentang we learn about descriptives, we learn about the example of the descriptive task. Yeah, we also learn about KPD and we also learn about games. Ya, tentang games permainan, membentuk ya, mendeskripsikan sesuatu dengan tidak menyebut nama atau identitas, hanya menyebutkan ciri-ciri. Nah, jadi di akhir pembelajaran ini, Sir pengen kamu merefleksikan diri, memberikan kesimpulan kepada dirimu sendiri dengan bahasa, oh ternyata deskripsi teks itu adalah teks yang bla 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 bla. Ya, oh ternyata. Oke, jadi dari situ dapat memberikan feedback bahwasanya kamu itu sudah mengerti. Oh ternyata, simpulkan pembelajaran kita ya lebih kurang 3 jam ini dengan
sebuah kalimat oh ternyata. Oh ternyata deskriptif teks itu adalah ini. Oke nakku? Oke. I give you time 5 minutes. Ya. Memberikan kesimpulan terhadap aktivitas kita sekarang ini. Dengan kalimat oh ternyata. Oh ternyata deskriptif teks itu adalah teks yang ini dan seterusnya. Kamu simpulkan aktivitas kita. Itu maksudnya enak ya. Ya, langsung pikirkan, langsung proses di dalam pikiranmu. Oke nak, refleksi diri ya dengan oh ternyata. Siapa yang memberikan kesimpulan? Merefleksikan diri dari pembelajaran kita ini. Bawa ke dirimu nak, apa yang sudah kita pelajari ini ke dalam dirimu tentang deskriptif teks ini. Bisa dipahami ya? Oke. Bawa ke dirimu. Dua menit lagi untuk merefleksikan diri. Ya, saya mau minta mulai dari anak-anakku ya, aku tanya semua ini, nanti refleksi diri ini ya, singkat padat saja, singkat padat. So, the conclusion is, in learning descriptive text will come to repeat, namely to find out a picture of something such as a picture, surrounding circumstances, and so on. The readers will come to see, feel, and experience what is described by the authors. I think learning descriptive text is very fun. That we have to give, that we have to describe something and let people question. Thank you. Singkat padat. I think descriptive text is a
meaningful text that describes a particular person, animal, plant, or thing. This group. I think descriptive text is a text that we have to give the question and other can guess what we mean. So I think it's very fun to do. Oke, dari kelompok ini. Ternyata descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan sebuah entah itu hewan, orang, objek ataupun yang lain. Jadi tujuan descriptive text itu untuk mendeskripsikan lebih rinci apa yang mau dimaksud tentang deskripsi. Terima kasih. Oh, ternyata. Oke, good. Yes, from this group, what can you conclude? It turns out that descriptive text is a way of describing both objects, people, and living things clearly and easily understood. Thank you. All right. From this group. I think learning descriptive text is really useful because it is a useful device to describe things, to describe something to someone. Thank you. Oke, anak-anak Nasr, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, semua kalian luar biasa. Ditanya apapun bisa jawab. Ya, saya salut lah dengan kalian ya. Saya salut. Oke. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, apa itu descriptive text? Nah, teks yang mendeskripsikan suatu objek. Ya, describe about a person, thing, animals, plants, and